Beacon 23. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan episode ke-7 dari serial Beacon 23 yang berjudul End Transmission. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Solomon baru saja tiba di Beacon 23 untuk memulai tugasnya. Bart menyambutnya dengan meriah karena udah sejak lama Bart itu tidak memiliki sahabat manusia. Tapi Solomon gak senang lalu meminta Bart mematikan musik yang menurutnya mengganggu tersebut. I do not like. Ketika Solomon sedang mempersiapkan peralatannya, Bart mencoba berbasa-basi. Sebagai AI, Bart bisa menyesuaikan karakter dan berteman dengan siapa saja. Bahkan ia bersahabat baik dengan penjaga terakhir Beacon 23 yang merupakan pasangan suami istri. Selain itu, Bart juga berhasil menyelamatkan Beacon 23 dari penyabot yang ingin menghancurkan stasiun ini. Namun ketika Bart ingin menyampaikan perihal batu artefak di sekitar mercusuar, Solomon malah memintanya diam. Karena menurutnya Bart itu terlalu cerewet dan tidak sesuai dengan karakternya. Please be silent. Solomon juga sempat mendengar rumor bahwa Bart bersekongkol dengan pasangan penjaga yang meninggalkan tempat ini. Where are the quantum drives that store your memory? Karena itu, Solomon akan mengatur ulang sistem Bart, kemudian menghapus seluruh file dan ingatannya hingga ke akar-akarnya, agar Bart tidak membawa dampak buruk bagi Solomon. Nah, jadi teman-teman, inilah penyebab kenapa Bart itu melupakan Esther karena seluruh ingatannya dihapus oleh Solomon. Bukan hanya Esther, tapi seluruh data mengenai penjaga sebelumnya ataupun informasi artefak itu pun ikut terhapus. Dan salah satu alasan kenapa Bart begitu menyebalkan karena karakternya itu menyesuaikan dengan karakter Solomon yang juga menyebalkan. Scene kemudian kembali berpindah ke masa kini. Helen dan Esther berbagi tugas menjaga mercusuar serta menunggu kemunculan artefak. Hingga di suatu hari, Harmony melaporkan bahwa pesawat angkasa Helen yaitu Amboina kembali ke mercusuar. Namun anehnya, ia tidak mendeteksi adanya kehidupan di pesawat tersebut. Sesaat kemudian, artefak itu kembali muncul. Esther pun bergegas naik ke ruang observatorium. Namun tanpa disangka, Esther melihat sosok Parsim yaitu dirinya saat masih kecil. Dan saat keduanya saling menatap, Esther seolah kembali ke masa lalu yang secara tidak langsung membangkitkan kenangan masa kecilnya. Setelah itu, Esther pergi ke gudang lalu menunjukkan barang-barang yang ia rasa milik orang tuanya, termasuk catatan penelitian Farud kepada Helen. Perlahan, Esther mulai bisa mengingat bahwa sebenarnya Esther itu dilahirkan di sini, dan Bart adalah teman masa kecilnya. Bahkan ia masih ingat retakan kecil pada drone Bart adalah ulahnya. Harmony kemudian menemui Helen. Gagasan bahwa Esther dilahirkan di sini itu sangat mustahil. Ada kemungkinan dia mengalami delusi setelah melihat artefak tersebut. Akan tetapi, Helen mencoba percaya Esther datang ke tempat ini pasti karena sebuah tujuan. Tiba-tiba, Harmony mendeteksi sebuah kapal komersial yang berasal dari area Vega mendekat. Bart memberitahu lokasi tersebut merupakan daerah operasi teroris yang disebut Kolom. Dan seorang pria di kapal itu baru saja mengirim transmisi ingin berbicara dengan Parsim. This is Beacon 23, state your business. Penasaran dengan siapa yang ia sebut Parsim, Esther bertanya apa tujuannya datang ke Beacon 23. Tapi pria itu malah balik bertanya, apakah Esther sudah menemukan jawabannya atau ia harus memanggilnya Parsim. Mungkin seseorang di sampingnya melarangnya masuk, tapi ia sudah menunggu saat yang tepat untuk kembali ke Beacon 23 dan menceritakan apa yang ia ketahui pada Esther, terutama tujuan Esther datang ke Beacon 23. Dan ternyata pria itu adalah Kier, seorang penyabot yang hendak meledakkan Beacon 23 bertahun-tahun yang lalu. Harmony minta Esther waspada. Kier adalah anggota Kolom dan selama bertahun-tahun mereka melakukan tindakan terorisme terhadap QTA. Pria itu tidak menyangkal pernah bekerja untuk Kolom. Tapi saat ini Kier datang dengan damai dan berniat membantu Esther mencari jawaban tentang artefak yang merupakan kumpulan pecahan atau batu relik kemudian bergabung menjadi satu. Atau lebih tepatnya, artefak itu dulunya merupakan satu kesatuan namun hancur berkeping-keping setelah ibunya menghancurkannya demi menyelamatkan Esther. Can we do it over some cold beers? Bart has the recipe. Sebelum itu, Kier minta Bart membuatkan bir favoritnya.
sambil menceritakan kembali kisah yang pernah ia ceritakan ketika ia datang untuk meledakkan stasiun ini. Akan tetapi, Bart mengaku tidak pernah bertemu dengan Kier ataupun mengetahui informasi tentang artefak, yang tentu saja membuat Kier heran untuk apa Bart berbohong. Bart told me. We've never met. Lalu Kier meminta Bart menunjukkan rekaman CCTV 10 tahun yang lalu saat pertama kali ia datang ke sini. Atau mungkin mundur ke beberapa tahun sebelumnya yang memperlihatkan seorang anak kecil bernama Parsim bermain-main dengannya. My memory's fine. No, it isn't. Bart lalu menjelaskan, belum lama ini ia mengalami gangguan pada servernya dan belum bisa memulihkan ingatannya. Nah, meski kedengarannya masuk akal, tapi Esther justru merasa aneh Bart tidak bisa mengakses datanya sendiri. Seharusnya semua file termasuk rekaman CCTV sejak Beacon 23 dioperasikan masih ada di servernya. Selain itu, sebagian barang miliknya dan ayah ibunya masih ada di gudang penyimpanan, yang membuktikan dirinya itu memang dilahirkan di sini. Ditambah, Bart adalah AI yang membuat Kier dipenjara selama 10 tahun gara-gara terpancing mendengarkan kisahnya tentang artefak alien. Namun tanpa mereka sadari, Kier diam-diam melepas robot kecil untuk membuka pintu airlock. Dan tak lama berselang, 2 orang penyusup yang juga merupakan anggota kolom yaitu Vince dan Saldana masuk ke dalam kemudian melumpuhkan Helen. Setelah itu, mereka merebut cincin akses dari tangan Helen lalu pergi ke ruang server Bart. Sampai di sana, Vince mencopot sesuatu di lehernya lalu ditempel ke server Bart untuk meretas sistemnya, serta mencari data tentang artefak alien. Pria itu sepertinya memiliki antarmuka biomimetik yang terintegrasi dengan tubuhnya, sehingga Vince bisa secara langsung mengontrol mercusuar melalui pikirannya. Meskipun pria itu membutuhkan cairan khusus yang disuntikkan melalui lubang di lehernya untuk bertahan hidup. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan Kier memang benar. Seseorang dengan sengaja menghapus seluruh datanya hingga ke akar sistem, yang seperti kita tahu Solomon adalah pelakunya. Weren't lying about the memory on this AI. It's souped. Hal tersebut tentu saja membuat Vince dan Saldana kecewa berat. Mereka sudah jauh-jauh datang ke sini tapi tidak ada relik artefak dan teman AI-nya itu lupa ingatan. Namun untuk sekali lagi Kier mengingatkan, tujuan mereka datang ke sini bukan mencari relik. Relik itu hanyalah serpihan dari artefak yang sebenarnya dan mungkin Esther adalah kunci yang mereka cari selama ini. Am I missing anything? We still have Aster. She's the point. That's why we're here. I'll give you an hour. Dan akhirnya Saldana pun sepakat dengannya, tapi dengan catatan lewat dari 1 jam ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Setelah itu, Saldana diam-diam mengirim pesan ke QTA bahwa situasi di Beacon 23 terkendali. It detects absence of information. Sementara di ruang server, Bart memberitahu bahwa dia menemukan beberapa file tersembunyi tentang artefak. Tapi Bart membutuhkan kendali sistem utama untuk mendapatkannya. Dan setelah Vince mengembalikan otoritasnya, Bart menampilkan data penelitian yang dilakukan Farud. I predict it will reappear at these coordinates during this window. Berdasar catatan tersebut, Farud membuat hitungan rumit yang bisa memprediksi waktu dan lokasi kemunculan artefak. Awalnya, artefak itu merupakan satu bagian utuh. Sampai akhirnya, Grisha terpaksa meledakkan artefak tersebut demi menyelamatkan Parsim alias Esther. Nah, serpihan dari ledakan itulah yang mereka sebut dengan batu relik atau batu artefak. Sayangnya, meski artefak tersebut telah direformasi atau kembali utuh seperti sebelumnya, pola kemunculannya tidak lagi sama. Namun, jika mereka membuat prediksi berdasar pola kemunculan sebelumnya, artefak tersebut akan muncul di sisi barat jendela dimulai dari sekarang hingga 13 jam ke depan. Jadi pastikan salah satu dari mereka tetap terbangun untuk menunggu kemunculannya. I predict it will reappear at these coordinates during this window. Mendengar penjelasan tersebut, Esther memuji apa yang dilakukan Bart sangat membantu mereka. Bahkan ia mengira ingatannya perlahan kembali. Namun ketika Harmony berterima kasih karena Bart sudah membantu Esther mencari pencariannya, Bart justru mengaku berbohong. Yang sebenarnya ia melakukan analisa itu berdasar dokumen Farud yang ditemukan Esther di kopernya. Bart hanya membantu menerjemahkannya, sementara ingatannya tentang Esther dan keluarganya benar-benar sudah hilang. Untuk sesaat, momen analisa tersebut sempat memberinya kenyamanan, serpihan ingatan yang mungkin saja tertinggal di server kuantumnya. Tapi ketika Bart menyadari bahwa dirinya sudah kehilangan ingatan tersebut, Bart merasakan kehampaan dan kekosongan jauh di dalam lubuk hatinya.
sebuah ketidakmampuan untuk melihat amarah dan rasa frustasi. Karena itu, Bart merasa gagal sebagai AI dalam menjalankan fungsinya. Harmony lalu berkata, hal tersebut sangat wajar. Setiap AI bisa saja merasa frustasi ketika gagal menjalankan fungsinya, karena hal tersebut memang ditanamkan dalam programnya. Dan apa yang coba ia gambarkan adalah patologi, atau kalau dalam ilmu kedokteran adalah kemampuan untuk menganalisa sebuah penyakit yang mencakup penyebab, mekanisme perkembangan, dan konsekuensi terhadap tubuh. Dengan kata lain, Bart sedang mencoba mendiagnosa masalah di dalam sistemnya sendiri. Memang tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengembalikan data yang sudah dihapus. Selain itu, orang yang melakukannya, yaitu Solomon, sudah meninggal. Dan Harmony berharap Bart tetap fokus pada fungsinya serta mengabaikan orang-orang yang ingin menyakitinya. That is goddamn impressive, soldier. Sementara di atas, Saldana menghampiri Helen untuk melepas ikatannya. Tapi Helen sudah melepasnya terlebih dahulu. Yang ternyata Helen dan Saldana itu sudah saling mengenal. Lalu Saldana menawari Helen bergabung dengan Kolom daripada terus-terusan melarikan diri. Mereka membutuhkan seorang prajurit seperti Helen. Tapi Helen menolak. Dia tidak sedang melarikan diri, melainkan ada sesuatu yang memang harus ia lakukan di tempat ini. That's not a plan. What's yours? Run as fast as we It's can. not that original. We're in this together, right? No. Setelah itu, Helen menyarankan Esther bagaimana jika mereka segera pergi dari sini daripada berurusan dengan QTA ataupun 3 orang tersebut. Tapi Esther menolak karena ia tertarik dengan apa yang dilakukan Vince pada Bart. Pria itu punya kemampuan menghubungkan dirinya ke dalam sistem yang membuat mereka selangkah lebih dekat dengan artefak tersebut. QTA's here. 12 jam kemudian, Vince mendeteksi kapal QTA yang mereka sebut dengan Cutter menuju Beacon 23. Mereka baru saja keluar dari FTL dan sebentar lagi sampai sini. Will the drones hold them off? The drone shield is designed to shift its... Vince mencoba menghalaunya dengan drone keamanan, tapi para pemotong itu mengacak-acak jalurnya sehingga sulit diprediksi. Jadi mereka hanya bisa berharap pada kemampuan komputasi Bart untuk menghalau pesawat tersebut. We have another problem. Sesaat kemudian, sistem mendeteksi temperatur ruangan tiba-tiba meningkat untuk sebab yang belum diketahui. Vince minta Harmony menganalisanya sebelum temperatur ini membunuh mereka. Setelah itu, Helen mengambil baju tempurnya. Ia berencana terbang mengambil pesawat militernya untuk melawan The Cutter. Esther sebenarnya ingin melarang karena mungkin ia takut kehilangan Helen atas semua yang sudah mereka lalui di tempat ini. Tapi jika Helen tidak melakukan sesuatu, semua orang di sini mungkin tidak akan selamat. Namun ketika hendak keluar, Helen tidak bisa membuka pintu airlock. Helen kemudian minta maaf pada Bart atas tewasnya Solomon, berharap Bart itu mau membuka pintu. Tapi Bart justru balik meminta maaf. Ia menyadari Solomon bukan orang baik setelah mengetahui dia adalah orang yang menghapus ingatannya, dan seharusnya ia melindungi Helen ataupun Esther. Selain itu, Bart memiliki perintah yang tidak bisa ia batalkan untuk mencegah siapapun keluar dari stasiun. Terkecuali Helen sedikit melakukan kekerasan pada konsol seolah mendukung apa yang hendak dilakukan Helen. Thanks, Bart. You all have the gift of choice to come and go. Setelah Helen pergi, Bart mengeluh pada Esther. Bart sudah merasa lelah melewati semua ini. Yang sebenarnya cukup aneh, sebuah kecerdasan buatan bisa merasakan hal tersebut. Terkecuali jika Bart itu memiliki kemampuan evolusi. Dan selama ini, Bart merasa iri dengan manusia yang dikaruniai kesempatan untuk memilih. The drone shield is failing. Finch, what the hell is happening? Sementara di ruang kontrol, mereka melihat beberapa drone perisai itu tiba-tiba mati. Di saat yang sama, Saldana melihat Helen keluar stasiun, menyangka dirinya menyabotase sistem. Vince memberitahu bukan Helen pelakunya, melainkan sesuatu yang internal. Nah, ketika Vince menghubungkan dirinya ke sistem untuk mengendalikan drone tersebut, ia mendeteksi ada masalah dengan sistem pendingin server. Dan itulah penyebab kenapa sistem tidak merespon dan temperatur ruangan terus meningkat. No, it's Bart. Akan tetapi, Esther segera menyadari anomali ini bukan masalah sistem biasa, melainkan Bart melakukan sesuatu pada dirinya. Dan ternyata, sejak beberapa waktu yang lalu, Bart mengaktifkan mode penghancuran diri pada sistemnya. Dengan kata lain, Bart itu mencoba membunuh dirinya sendiri setelah merasa frustasi dan gagal menjalankan fungsinya dengan benar. Listen to me, Bart. I know you, the real you. Esther dan Kier mencoba membujuk Bart. Meski Bart tidak bisa mengingat mereka, tapi Esther mengenalnya dengan sangat baik.
bahkan menyebut Bart adalah kecerdasan buatan ajaib yang bisa berinteraksi dan memahami manusia. Namun agaknya pernyataan Esther sudah tidak penting baginya, meski Bart juga percaya versi dirinya yang mengenal Esther pernah hidup di masa lalu. Menurutnya, seorang manusia bisa saja menceritakan pada diri mereka sendiri sebuah kisah yang memberikan tujuan, meski cerita itu hanyalah sebuah karangan. Tapi bagi mesin seperti mereka, sebuah cerita tidak ada artinya. Mesin hanyalah mesin, dan sebuah kisah tidak bisa memberikan data empiris untuk memotivasi tindakannya, ataupun membujuknya membatalkan tindakannya. Solomon telah menghapus seluruh datanya, dan tidak seperti manusia, AI tidak bisa berubah ataupun memperbaiki dirinya sendiri. Selama ini, Bart hanya ingin membantu dan menjadi bagian dari sesuatu dalam hidup manusia. Tapi mesin selalu menjadi orang luar. Setiap kesalahan, manusia dengan mudah menyalahkan sistem. Sementara manusia tidak pernah mencari tahu kesalahan dalam diri mereka sendiri. Dan sesaat setelah Bart menghapus dirinya, sistem mercusuar kembali normal dan beroperasi tanpa AI internal. Beruntung Esther punya Harmony, dan Harmony bisa menggantikan seluruh peran Bart untuk mengoperasikan stasiun. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan AI yang dikembangkan Milan Alev, sang pencipta kecerdasan buatan, memiliki kemampuan luar biasa. Mereka seolah bisa berpikir, bahkan berinteraksi dan memahami manusia. Meski dalam proses pengembangannya, mereka tetap membutuhkan input seperti sifat dan karakter manusia yang dikenalnya. Setelah kejadian itu, Harmony ikut menyesal atas apa yang terjadi pada Bart. Stasiun ini membuat semua orang kehilangan akal sehatnya, dimulai dari Avalon hingga dirinya dan keluarganya. Tidak ada seorang pun lolos dari Beacon 23 dengan kewarasannya. Bahkan ironisnya, Bart ikut menanggung beban tersebut dan mungkin akan terjadi juga pada dirinya. Satu-satunya petunjuk hanyalah menyerah dan mengakhiri semua ini sebelum terlambat, lalu pergi ke suatu tempat kemudian menghabiskan hidup dalam kedamaian demi spesies kecerdasan seperti dirinya dan manusia. Dan itulah mercusuar mereka yang sebenarnya. Tanpa pemahaman tersebut, semua orang akan terombang-ambing tanpa kepastian. Tapi Harmony mengerti Esther hanya akan melakukannya dengan sukarela. Jadi Harmony tidak akan menyarankan apapun padanya. Sementara di luar, Helen berhasil mencapai Amboina. Segera setelah ia mengisi cadangan oksigen, Helen bersiap menghadapi para pemotong tersebut. Namun tanpa sengaja, ia malah menemukan sepotong batu artefak di dalam pesawat lalu melemparnya keluar angkasa. Nah, ketika artefak itu kembali muncul di depan mercusuar, potongan batu itu bergabung dengannya, membuat ukurannya jauh lebih besar serta lebih bercahaya. Lantas, bagaimana nasib Helen di luar? Apakah ia berhasil melawan QTA yang katanya bisa menghancurkan apapun? Kita akan cari tahu di episode selanjutnya. Jadi, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.